kitab tafsir yang ditulis oleh gurunya seorang tokoh besar yang namanya Muhammad Al-Fatih. Pak Edi tahu siapa yang menaklukkan kota Konstantinopel? Konstantinopel. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Iya. Ya kan? Siapa gurunya? Gurunya itu yang menulis kitab ini. Bait Al-Muqaddas. Jadi yang dimaksud itu adalah timur dari Baitul Maqdis. Ya. Timur dari Baitul Maqdis itu berarti kita harus tahu posisi Baitul Maqdis itu terletak di kota mana? Yerusalem. Yerusalem. Sedangkan kota Bethlehem itu terletak di kota mana? Terletak di kawasan mananya Yerusalem? Bethlehem. Selatan, Pak Edi. Kawasan yang sebelah timur itu memang kawasan yang terendah di bumi ini. Mana kawasan itu? Yang dikenal dengan kota Yerikho. Kota Yerikho itu adalah kota pohon korma sampai hari ini. Jadi kota Yerikho itu dikenal sebagai kota pohon korma. Korma-korma yang berasal dari kota Yerikho dikenal dengan sebutan kurma Maryam. Sampai hari ini. Kalau di Indonesia ini kita hanya kenal apa? Roti Maryam, Pak Edi. Iya kan? Tahu nggak dasarnya kenapa kok disebut roti Maryam? Tidak tahu saya. Itu ada apa? Istilahnya ada jejak historisnya, Pak Edi. Dan di situ ada mata air. Mata airnya itu anak-anak sungai. Sampai sekarang masih ada itu? Iya, sampai sekarang masih ada. Apa yang dikatakan Al-Quran itu memang detail. Meskipun berbeda dengan yang diceritakan di dalam Alkitab. Iya. Dan tentu saja mengenai mana yang benar, mana yang tidak benar itu tergantung bagaimana keyakinan masing-masing. Atau kita investigasi secara geografis, kemudian secara iklim, itu bagaimana kita bisa mengkajinya. Kira-kira kalau ini ditanyakan kepada kita, apa jawabannya? Gimana itu? Nah, sederhana, Pak Edi. Gimana? Sangat-sangat sederhana. Memang dari sisi nama, mau itu disebut Isa Al-Masih, mau disebut Yesus Kristus, mau disebut Isa the Mesiho, itu pribadinya satu. Orangnya satu. Tokohnya satu. Tapi narasi detailnya itu ada varian. Dan itu wajar, Pak Edi. Wajar. Jadi kalau tiba-tiba muncul seseorang yang mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda hanya karena dilihat tempat lahirnya. Iya, ada yang berkata begini, kalau Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon korma. Kalau Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba. Kira-kira kalau ini ditanyakan kepada kita, apa jawabannya? Gimana itu? Nah, sederhana, Pak Edi. Gimana? Sangat-sangat sederhana. Memang dari sisi nama, mau itu disebut Isa Al-Masih, mau disebut Yesus Kristus, mau disebut Isa the Mesiho, itu pribadinya satu. Orangnya satu. Tokohnya satu. Tapi narasi detailnya itu ada varian. Dan itu wajar, Pak Edi. Wajar. Kewajaran itu bukan hanya sesuatu yang ada antara Kristen dan Islam. Tapi antara Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ada perspektif yang berbeda. Versi beda-beda. Cuma di sini nanti memang lebih mencolok perbedaannya antara versi Kristen dengan versi Islam. Kalau versi Islam, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus lahir di bawah pohon korma. Sedangkan versi Kristen itu lahir di kandang domba. Apakah betul di kandang domba? Masih menjadi perdebatan. Ayatnya enggak. Karena antara versi Matius dan versi Lukas berbeda. Secara detail ya, secara detail. Tidak disebutkan secara detail itu. Makanya ini penting. Kalau kita lihat dalam versi bahasan dari tradisi ulama Islam, Pak Edi. Ini saya pakai ini ya. Kitab tafsir yang ditulis oleh gurunya seorang tokoh besar yang namanya Muhammad Al-Fatih. Pak Edi tahu siapa yang menaklukkan kota Konstantinopel? Siapa? Muhammad Al-Fatih. Ya kan? Siapa gurunya? Gurunya itu yang menulis kitab ini. Namanya adalah Al-Imam Shihabuddin Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Namanya ya. Kitab tafsirnya Ghayatul Amani fi Tafsiril Kalamir Rabbani. Ini kitab tafsirnya. Ini jilid yang keberapa ini ya? Jilid yang keempat. Berarti ini bukan karya sederhana. Ini karya yang cukup lumayan untuk menjadi perhatian kita. Karena dari
buku ini kita mengenal betapa besar keilmuan dari sang tokoh yang kemudian punya murid namanya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Ya. Nah, tolong Pak Edi bisa lihat yang Quran ya, Quran terjemahan. Quran terjemahan. Surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-16 Pak Edi. Belas. Nah, di sini kalau kita lihat bahasa Arabnya wadhkur fil kitabi Maryam. Ya. Kalau diterjemahkan dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Mengenai apa? Ketika Maryam itu menjauhkan diri dari keluarganya, min ahliha. Kemana? Makanan syarqiyah. Ke kawasan sebelah timur. Kawasan sebelah timur itu menunjuk pada arah timur. Berarti beda dengan arah selatan, Pak ini. Ya. Arah timur dari mana? Di sini beliau menjelaskan, min ahliha makanan syarqiyah. Syarqi yang dimaksud Bait Al-Muqaddas. Jadi yang dimaksud itu adalah timur dari Baitul Maqdis. Ya. Timur dari Baitul Maqdis itu berarti kita harus tahu posisi Baitul Maqdis itu terletak di kota mana? Yerusalem. Sedangkan kota Bethlehem itu terletak di kota mana? Terletak di kawasan mananya Yerusalem? Bethlehem. Selatan, Pak ini. Jadi Bethlehem itu terletak di selatannya kota Yerusalem. Sedangkan kalau Quran menyebutkan ke arah timur dan itu timurnya dari Baitul Maqdis, berarti ini bukan Bethlehem. Ya kan? Ke kota mana? Memang Al-Quran tidak menjelaskan nama, hanya menjelaskan wilayah. Kalau wilayah timur, arah timur, berarti yang jelas bukan persis seperti yang diyakini oleh kaum Kristiani sekarang. Nah, coba cek sekarang. Pak Edi baca ayat berikutnya. Terus. Ayat 17. Ya, 17, 18, 19. Mungkin coba ayat 22 seingat saya. Coba cek. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya, itu lokasi yang sangat jauh ke wilayah timur itu. Dan terus sampai pada ayat berikutnya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti. Terus, lagi dilupakan. 24, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi ini merupakan bukti yang jelas dan runtut sesuai dengan informasi Al-Quran bahwa malaikat Jibril itu menyeru dari kawasan atau lokasi yang rendah. Kalau lokasi yang rendah, kawasan yang rendah, tanah yang rendah, itu berarti terendah dalam konteks apa? Dan kita bisa lihat, kalau kita cermati, kawasan yang sebelah timur itu memang kawasan yang terendah di bumi ini. Mana kawasan itu? Yang dikenal dengan kota Yeriko. Kota Yeriko itu adalah kota pohon korma sampai hari ini. Jadi kota Yeriko itu dikenal sebagai kota pohon korma. Korma-korma yang berasal dari kota Yeriko dikenal dengan sebutan kurma Maryam. Sampai hari ini. Kalau di Indonesia ini kita hanya kenal apa? Roti Maryam, Pak Edi. Iya kan? Tahu nggak dasarnya kenapa kok disebut roti Maryam? Tidak tahu saya. Itu ada apa? Istilahnya ada jejak historisnya, Pak Edi. Karena ada tradisi kaum Kolilidrian, penyembah Maria sebagai oknum ketiga dari Trinitas, ya mendapatkan ekaristi dengan menggunakan roti bundar. Kemudian itu sampai sekarang masih kita kenal dengan sebutan roti Maryam. Itu ternyata tradisi Kristen. Tradisi Kristen yang ada di kawasan Arabia waktu itu. Dan kita mengenal itu sampai ke sini kan? Sampai roti Maryam. Nah, ini bukan bicara mengenai roti Maryam, Pak Edi. Ini bicara mengenai kurma Maryam. Kawasan Yeriko itu sebenarnya kalau kita lihat di daerah situ, itu adalah kawasan yang apa istilahnya? Lokasi yang rendah. Coba lihat di situ, Pak Edi. Peta ya? Itu berada di kawasan yang kita kenal dengan sebutan Dead Sea Scroll sekarang. Yeriko. Tulis saja lowest land of the world.
Lowest. L-O. Lowest. Land, pakai T. Land. S-nya pakai T. Oh. T, kemudian L-A-N-D. Land. Of. The word. The word. W-O-R-L-D. R-L-D. Ya. Nah, klik sekarang. Dead Sea. Apa? Ya. Dead Sea. Indonesia nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Coba. Nah, kalau ya bukan ini Pak Edi. Ini paling atas. Bawah. Bukan yang ini. Tadi ada, coba sebelum klik yang tadi. Nah, ini. Dead Sea Scroll. Ini. Dead Sea. Nggak bisa ini. Ini kita bisa tahu berdasarkan ini terletak di kawasan yang dekat dengan kawasan Jericho. Jadi ini adalah titik terendah, kawasan yang paling rendah di permukaan bumi. Makanya kalau Al-Quran berkata bahwa malaikat Jibril menyeru dari kawasan yang terendah itu, berarti lokasinya di mana? Di kawasan yang disebut kawasan Jericho itu, dan di sanalah kemudian nanti Nabi Isa sendiri atau Yesus itu, menurut para ahli dikenal sebagai orang-orang esni. Yes. Ada kaitan ke sana sebetulnya. Berarti ini menjawab keraguan, soalnya mereka yang memperdebatkan Yesus lahir di kandang domba dan Islam mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma. Mereka mengatakan Yerusalem itu tidak ada pohon kurma. Kalau Yerusalem tidak ada pohon kurma, sampai hari ini pohon kurma ada di Yerusalem. Apakah yang dimaksud Quran itu adalah kota Betlehemnya? Bethlehem itu kota yang sangat tanah yang sangat tinggi, Pak Edi. Bethlehem itu. Sementara kalau Quran mengatakan itu di kawasan yang paling rendah. Berarti kan berbeda. Berbeda itu harus diterima, Pak Edi. Tapi mana nanti yang bisa membuktikan secara tepat, itu yang akan bisa menjawab keraguan-keraguan itu. Tapi yang jelas yang dikatakan Quran itu sangat detail sebenarnya. Pertama menyebut itu kawasan timur. Dan itu disebut sebagai kota yang di tempat yang sangat rendah. Jericho tadi. Kawasan Jericho. Dan itu ada the Dead Sea Scroll di situ. Dan di sana juga merupakan kawasan yang memang menjadi penghasil kurma terbesar di kawasan Palestina sampai hari ini. Jericho itu masih masuk kawasan Palestina ya? Iya, tapi sebelah timurnya kota Yerusalem. Berarti masuk wilayahnya Israel sekarang? Ya masih. Karena di situ ada Dead Sea Scroll juga. Berarti kalau mereka mengatakan Israel tidak ada pohon kurma, ya berarti mereka kurang piknik gitu. Ya memang mengatakan kalau di Yerusalem nggak ada pohon korma ya lucu juga. Sampai hari ini di Bethlehem tuh ada pohon korma. Iya, bahkan kemarin kan? Ada gerakan blokade kurma Israel kapan hari itu juga ya. Dan korma terbaik itu dari Jericho, Pak Edi. Dari Jericho. Dan itu terletak di kawasan timurnya Yerusalem. Itu kota yang sangat kaya dengan pohon kurma. Mulai dulu sampai sekarang. Makanya disebut kurmanya Maryam. Disebut kurma Maryam. Iya, kurma Maryam. Besar-besar kurmanya. Besar-besar. Berarti Al-Quran itu dengan detailnya mengatakan mereka pergi ke timur. Kemudian malaikat Jibril menyeru beliau dari kawasan yang rendah. Kemudian di situ ada mata air. Betul. Kalau mata airnya itu ada di anak-anak sungai, ya berarti itu kondisi musim panas atau musim dingin. Itu pasti musim panas. Karena kurma itu hanya tumbuh pada saat bulan Agustus dan September. Berarti bukan Desember. Ya, yang jelas bukan. Karena pohon kurma itu pasti tumbuhnya, buahnya itu di bulan Agustus atau September. Nggak mungkin di bulan selain itu. Sampai hari ini itu setahun sekali. Dan di situ ada mata air. Mata airnya itu anak-anak sungai. Sampai sekarang masih ada itu? Iya, sampai sekarang masih ada. Iya. Kalau mata air kalau mata air yang besar, kalau musim hujan airnya penuh nggak? Penuh lah. Penuh. Kalau musim panas bagaimana? Kalau mata air nggak bisa habis. Kalau yang sumber pertama? Nggak bisa habis, ya masih ada terus itu. Kalau misalnya habis, yang masih tersisa di mana? Di anak sungai. Di anak sungainya. Kalau di sumbernya udah habis. Yeah. Kalau di sumber utamanya habis, berarti itu musim panas atau musim dingin? Musim panas. Musim panas.
Yang tersisa hanya di anak sungai. Berarti memang Nabi Isa lahir di musim panas, bukan musim dingin. Apalagi ada gembala di padang gitu. Nah, kalau di dalam Alkitab disebutkan ada gembala di padang, yang di malam hari kan. Kalau musim dingin ya mati lah mereka. Nah, itu kan menjadi sebuah bukti kan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu memang detail. Meskipun berbeda dengan yang diceritakan di dalam Alkitab. Dan tentu saja mengenai mana yang benar, mana yang tidak benar itu tergantung bagaimana keyakinan masing-masing. Atau kita investigasi secara geografis, kemudian secara iklim, itu bagaimana kita bisa mengkajinya. Jadi kalau orang mengklaim Yesus dan Isa itu berbeda, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ali bahwa mulai dari nama saja ternyata Isa Al-Masih itu juga disebutkan di kitab-kitab Kristen kuno, bahkan itu pra-Islam, sebelum Islam. Iso de Mesiho. Seorang ibu itu pasti memberikan nama itu nggak mungkin double 3, pasti 1 ya. Tergantung apakah itu Iso de Mesiho ataukah Yesus kah ataukah Isa. Tapi yang jelas bahasa ibu tadi sudah disebutkan bahwa mereka menggunakan bahasa Suryani dan Aramek tadi ya. Jadi bukan bahasa Yunani, meskipun orang-orang sering mengatakan bahwa waktu itu di sana kan dijajah oleh orang-orang Yunani, oleh orang-orang Roma. Tetapi pasti seorang ibu itu masih menggunakan bahasa ibu ya, bahasa keluarga untuk memberikan nama putranya ini. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus dan Isa hanya berdasarkan perbedaan nama, ini sudah dijawab oleh Ustadz Ali. Mereka mengatakan perbedaan Yesus dan Isa hanya karena dilihat kisah. Yang satu lahir di bawah pohon kurma, yang satu lahir di kandang domba. Ternyata mereka mengatakan, di Israel tidak ada pohon kurma, mustahil Yesus lahir di bawah pohon kurma. Tadi udah disebutkan. Ternyata Yesus itu mengucilkan diri, mereka berjalan. Maryam dan keluarganya ya beserta Yusuf. mengucilkan dirinya itu ke kawasan timur, dan kawasan itu adalah kawasan yang rendah, yaitu Yeriko. Dan itu adalah kota Yeriko. Dan di sana sampai hari ini ditemukan kurma yang enak sekali yang dinamakan kurma Maryam. Wah, luar biasa. Selain kita makan roti Maryam, seharusnya konsumsi ada kurma Maryam. Habis ini kita harus berburu kurma Maryam dari Yeriko. Iya, betul.